berjumpa lagi nih adik-adik di ibadah online kita. Nah, sekarang kita masuk ke pemanasan, kita bernyanyi baca kitab suci. Yang semangat ya adik-adik. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita untuk minggu ini yaitu titah yang ke-7. Adik-adik semuanya mungkin sudah tahu ya, titah yang ke-7, sama-sama kita mengucapkan. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Inang ulangi sekali lagi. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Sama-sama kita mengucapkan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku.
Adik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah di rumah saat ini, mungkin dalam 1 minggu ini pernah adik-adik semua melakukan kesalahan, baik kepada orang tua, baik kepada saudara-saudara kita di rumah, dan baik kepada teman-teman kita. Mari kita sama-sama mengakui kesalahan kita, mari kita berdoa. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita untuk minggu ini Titus 3 ayat 5. Adik-adik semuanya buka Alkitabnya ya. Titus 3 ayat 5. Sama-sama kita membaca. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita mengakui iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Kak Beatrice, siap ini kita mau ngapain ya? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak Member. Nah, adik-adik di rumah kita akan mendengarkan firman Tuhan, disiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucapkan doa kita. Girgir pinggolhon umbege hatami, o Yesus hasian dihoma awon. Amin. Firman Tuhan untuk naskotbah kita minggu hari ini, sambil buka Alkitabmu ya, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Inang akan baca untuk kita semua. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang.
Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku sekalian, hari Kamis lalu ada nggak yang tahu kita merayakan apa? Ya pintar, walaupun kamu nggak ke gereja ya, kita baru merayakan yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah cerita ini kan setelah Yesus naik ke sorga. Jadi murid-murid itu berkumpul. Mereka katanya berkumpul di sebuah rumah ya. Dan di rumah itu tadi mereka apa yang mereka lakukan? Ada yang ingat tadi waktu Inang baca? Iya, mereka berdoa. Murid-murid berdoa bersama-sama. Coba ingat dulu. Pernah nggak kamu berdoa bersama-sama? Di mana aja coba? Iya, di gereja, terus di mana? Di rumah, di sekolah, dan banyak lagi ya ketika kamu mengikuti kegiatan. Kenapa murid-murid itu berkumpul dan berdoa? Karena ketika itu kan Yesus sudah naik ke sorga. Mereka memang mendapat tugas, tapi tugas itu belum boleh mereka lakukan. Karena apa? Karena Roh Kudus belum turun atas mereka. Jadi yang bisa mereka lakukan karena mereka belum mampu memiliki kekuatan untuk berani tampil kan, untuk memberitakan tentang Yesus, yang mereka lakukan adalah bertekun dalam doa. Adik-adik tahu kan kalau doa itu sering disebut apa? Napas hidup orang Kristen. Jadi setiap orang percaya itu harus sering berdoa. Dengan doa kita akan memperoleh banyak kekuatan. Adik-adik pernah kan waktu sakit berdoa kepada Tuhan dan akhirnya gimana? Memiliki kekuatan, memperoleh kesembuhan. Banyak fungsi doa. Sebagaimana murid-murid Yesus yang bertekun berdoa, adik-adik sekarang juga harus seperti itu. Harus bertekun dalam doa dimanapun kamu berada. Baik doamu masing-masing di rumah ataupun berdoa bersama. Kenapa? Karena dengan doa kita akan memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan dalam melakukan tugas kita. Jadi adik-adik tahu kan betapa pentingnya berdoa bagi orang yang percaya. Jadi setiap saat, nggak harus diingatin ya sayangnya. Ketika kamu belajar, mau makan, mau istirahat, bangun tidur, dan banyak lagi. Tetaplah berdoa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Seperti murid-murid Tuhan yang bertekun dalam doa sebelum mereka melakukan sebuah tugas yang besar. Ajar aku Tuhan, agar aku juga tetap bertekun dalam doa. Dengan doa aku terhubung dengan Allah. Dengan doa aku menyampaikan pujian syukur serta memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya dalam kehidupan ini aku senantiasa ingat berdoa kepada Tuhan dalam melakukan kegiatan apapun. Tolong Tuhan, Engkau berkati kami dalam masa sekolah kami, dan Engkau beri kami hikmat dan kebijaksanaan, dan terlebih ajarkan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga orang tuaku, guru-guruku maupun majelis gerejaku. Dan untuk segala dosa pelanggaran kami, Tuhan berkenan untuk menghapuskannya. Dalam nama Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Nah adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita harus tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, kami bawa korban pujian.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.